ketemu lagi di video aku. Kali ini videonya adalah family time karena aku weekend ini pulang ke rumah. Sekarang aku lagi di jalan, ini aku dijemput sama ayahku dan juga sepupuku seperti biasa. Pulang kali ini aku agak kemalaman karena tadi tuh pulangnya juga agak telat dari kantor. Jadi ini malam-malam kita masih di jalan. Begitu sampai rumah, ini aku langsung ketemu sama ponakanku. Kebetulan weekend ini dia lagi ada di rumah, jadi kita bisa kumpul bareng. Ini aku sama kakakku lagi ngebujuk dia biar mau salaman sama aku karena dia nggak mau salaman. Gen Alpha ini sumpah aktif banget. Ini dia nggak tahu ngoceh-ngoceh. Aku nggak mau gitu terus. Itu sampai dipraktekin sama kakakku dan ditepis dong sama dia. Bener-bener kurang ajar ini Gen Alpha. Setelah main sama ponakanku, ini aku makan malam dulu karena tadi sepanjang jalan aku ketiduran soalnya kecapean banget. Jadinya nggak sempet mampir ke tempat makan di pinggir jalan atau kemana gitu. Jadinya aku baru makan di rumah dan ini aku makan sama ayam kecap. Kemudian setelah makan aku istirahat, mandi, dan aku tidur guys. Sampai jumpa besok hari. Besok sorenya ini aku lihat kakakku lagi bikin kue. Dia lagi cobain menu baru. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu kakakku udah pernah bikin kue ini. Cuman karena waktu itu aku lagi nggak ada di rumah, jadinya hari ini aku minta dimasakin kue ini karena aku penasaran. Soalnya kalau dari fotonya tuh kayak enak banget gitu guys. Nah kue ini tuh ada banyak kejunya, jadi aku suka karena dia asin dan crispy gitu. Pokoknya aku suka banget semua masakan kakakku, aku suka karena beneran enak. Aku nggak bohong, saking sukanya aku sama masakan kakakku karena beneran enak. Aku pernah bilang ke dia kalau dia tuh cocok jadi baker, buka toko kue gitu. Karena kakakku tuh kalian bisa lihat dari video ini, dia tuh bener-bener orangnya telaten dan dia tuh seleranya bagus. Jadi kayak sayang banget kalau bakat tersebut terpendam aja gitu atau cuma diketahui oleh orang-orang di rumah. Nah ini kuenya udah kita oven. Kalian lihat ini satisfying banget. Aku seneng banget ngeliatin video ini. Pas ngedit video ini aja aku tuh kayak pengen makan lagi gitu. Karena kue ini tuh tipikal kue kering, jadi kita cuman butuh waktu beberapa menit aja untuk mengoven kue ini biar dia bisa golden brown. Nah kalau udah coklat kekuningan gini, dia udah bisa kita keluarin dari oven. Terus kita makan deh, beneran enak guys, bener-bener crispy gitu. Nah ini dia penampilan kuenya, dia kayak ada karamel gitu di atasnya dan di bagian tengahnya itu berisi keju. Untuk kali ini aku jadi orang pertama yang nyobain kuenya, jadi beneran masih panas, bener-bener crispy dan kejunya lumer banget. Kebetulan gak lama setelah itu ada sepupu aku main ke rumah, jadinya aku suruh mereka untuk makan kuenya juga. Dan kalian lihat tinggal satu, laris manis. Kita moving on ke another side. Ini aku lagi ngintipin ayahku lagi ngapain, karena dari tadi tuh aku denger kayak ada yang suara bisik-bisik gitu. Ternyata ayahku lagi belajar guys, karena hari ini dia kuliah online dan disuruh dosennya untuk bikin ringkasan terus nanti dibikin video gitu. Jadinya ini aku samperin buat bantu siapin videonya. Sebelum tag videonya, ini ayahku lagi baca-baca ulang materinya untuk memastikan materinya udah terangkum dengan baik. FYI, ayahku itu beneran nonton video dari dosennya yang ngejelasin materi untuk dibikin rangkuman, dan beliau tuh nontonnya nggak sekali gitu, jadi kayak berulang-ulang kali. Dari situ kadang aku speechless juga karena aku yang masih muda aja kadang tuh pengen hasil yang cepat. Kayak misalnya kalau bikin tugas aku cuman pakai AI, terus juga mungkin nggak serius itu belajarnya. Oke, setelah semuanya dirasa siap dan cukup baik, ini ayahku udah mulai take videonya. Ucapkan terima kasih atas bimbingan dan tugasnya. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan rekan-rekan seperjuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bantuin ayahku take video dan tugasnya udah dikumpul, aku balik lagi ke dapur karena tadi pas mau bikin kue, kakakku belanja bahan-bahannya dulu ke Indomaret. Jadi sekalian aku minta beliin juga makan makanan kayak gini. Ada sosis Kenzler, terus ada ultramilk, dan ada roti kering bagelen juga. Itu favorit kakakku, tapi aku juga suka karena dia beneran enak. Jujur kalau nggak ada kakakku, kayaknya aku nggak tahu deh makanan apa aja di dunia ini yang enak. Karena kayak
kayak semua yang aku makan, semua yang aku pakai itu tuh terinspirasi dari dia gitu loh. Bahkan nih ya, sebagian besar pengalaman di dalam hidupku itu tuh kayak semuanya tuh terinspirasi dari kakakku gitu. Dari situ kadang aku berkesimpulan menjadi seorang kakak tuh bener-bener beban moralnya tuh besar banget. Jadinya aku bersyukur banget aku terlahir sebagai anak bungsu. Jadinya kayak aku nggak perlu bingung aku mau gimana, karena aku punya kakak-kakakku sebagai role model. Contoh sederhananya, bahkan makanan enak pun aku harus tahu dari kakakku dulu yang mana yang enak gitu. Oh ya, by the way, selain makan makanan ringan tadi, aku juga lagi nyemilin tutut. Kalian tuh pernah makan ini gak sih guys? Ini tuh enak deh, kalian harus cobain. Ini waktu mau maghrib, kakakku sama ponakan-ponakanku sampai rumah. Mereka habis main dari luar, quality time gitu sama keluarga kecilnya. Dan aku dibawain bubur ayam, terus ada salad buah dan bolu juga kalau nggak salah. Jujur aku tuh sebenarnya udah kenyang banget karena udah terlalu banyak yang aku makan hari ini. Cuman aku tetap cobain karena kata kakakku ini tuh enak banget dan langganan dia. Lagi-lagi aku tuh makan makanan favorit kakakku ya guys ya. Nah ini ayahku udah pulang dari masjid salat maghrib, dia nyobain salad buah. Kalau salad buah tuh emang favorit ayahku sih. Pokoknya kalau kami pergi kemana gitu keluar, pasti ayahku tuh nitip salad buah. Karena aku tuh beneran udah kekenyangan. Kalian tahu sendiri udah seberapa banyak makanan yang aku makan. Jadi ini buburku tadi nggak bisa aku habisin. Ya akhirnya ibuku yang habisinnya. Terus meskipun tinggal sedikit doang lagi, tuh dikasih lagi sama ibuku kecap, sambal, saus. Karena aku kan nggak suka pedas orangnya, jadi kayak aku makannya polosan aja tadi. Dan untungnya aku tuh tipikal orang yang makan bubur nggak diaduk, sedangkan ibuku makan buburnya diaduk. Jadi kayak aku ngeliatinnya tuh sedikit terheran-heran ya guys ya. Tapi nggak apa-apa deh, nggak penting tim bubur diaduk atau enggak, yang penting buburnya habis, nggak mubazir gitu kan. In this economy kita harus menghargai makanan yang kita dapat. In the end, meskipun tadi bilangnya udah kenyang dan buburku nggak habis, ini aku tetap nyobain salad buah lagi karena aku tuh harus nyobain semua yang aku lihat guys. Kalau orang-orang bilang sih lapar mata ya, tapi guys ya, ini aku nyobain saladnya karena aku tuh baru ingat aku kayaknya belum makan buah deh. Jadinya meskipun udah kenyang, aku tetap makan saladnya biar pencernaan aku lancar. Kakak mau kemana? Mau ketemu baby. Dadah. Dadah. Allah Akbar, Allah Akbar. Onti cari onti dulu, salim onti dulu. Onti. Oma salim mama. Peluk dulu om saya. Nah, diulang lagi ya. Dadah. Saya onti Kak. Turun. Dadah Jeje. Nah, Jeje mau salim. Salim lagi Kak. Ayo Kak. Salim Mimi Kakak. Yang benar Kakak salim. Onti mau ke Palembang besok ditanya Mimi. Mimi. Kakak Mimi besok mau ke Palembang. Mimi mau ke Palembang Kak ya. Aku kaki kemarin ke dusun nemu nanya mana Onti, mana Mimi, mana Onti, mana Mimi. Iya. Salim Onti Kinan Jeje. Onti. Saya pilih sudah nak mau terjengkel. Jadi dia mau yogi dia tuh tidak tangan. Salim Onti Kinan Kakak. Pakai tangan bagus nak. Tadi Kakak main sama Onti Kina. Hiperaktif. Overstimulate aja. Ayo salim Onti Kinan dulu sayang. Salim dulu Onti bener-bener. Salim Onti Kinan. Nah, salim bener-bener sayang. Atan sudah salim. Halaman ini tak salah. Ayo, Sudah salim Atan, salim lagi. Bener-bener. Peluk Onti dong. Dadah. Dadah Kakak. Dadah. Kiss bye. Allahu Akbar. Dadah. Dadah Kakak.
Eits, jangan kira videonya udah selesai. Setelah ponakanku pulang, ini kita lanjut makan mie Aceh. Betul guys, kita lanjut makan lagi. Jadi sebenarnya ibuku tuh tadi bilang kalau kita hari ini tuh ada rencana mau makan mie Aceh bareng sama sepupuku. Karena kebetulan ayahku tuh kemarin ulang tahun. Nah, cuman karena tadi ada keponakanku, jadi kita makan di rumah dulu. Baru ini setelah mereka pulang, kita makan keluar, makan mie Aceh sama sepupu-sepupuku. Kakakku dan keponakanku tadi bukan gak diajak ya, tapi mereka kalau mau ikut makan bareng nanti pulangnya kemalaman. Dan tadi siang juga mereka udah jalan-jalan keluar, udah makan di luar, jadinya kayak mereka memilih untuk nggak ikut dulu untuk kali ini. So ya, ini edisi spesial bareng sama sepupu-sepupuku. Kebetulan juga hari Senin besok tuh mereka mau ulangan, jadi kayak ini tuh biar mereka semangat gitulah, hadiah dari orang tuaku. Aku sama kakakku pesennya cuma 1 porsi aja, kita makannya berdua karena kali ini tuh beneran udah kenyang. Nah, ini sepupuku, dia kelas 3 SMP, dan yang kecil cewek ini dia SD kelas 2. Tapi sepupuku ini tuh tinggi-tinggi, jadi kayak udah gede gitu, padahal masih kecil-kecil sebenarnya guys. Fun fact, mie Aceh ini tuh hari pertama buka, grand opening di dekat rumahku, dan jujur aku tuh jadi kangen momen aku makan mie Aceh di Aceh beneran, jadi kayak flashback gitulah. Dulu waktu SMP aku pernah makan mie Aceh tuh pertama kali dibeliin sama omku. Dari situ aku suka sama mie Aceh. Jadinya waktu aku ikut pertukaran mahasiswa di Unpad, aku punya temen orang Aceh dan aku bilang ke dia aku mau ke Aceh karena aku mau makan mie Aceh di Aceh. Lucu banget ya, padahal itu tuh iseng doang, tapi qadarullah tahun 2024 kemarin aku beneran berkesempatan untuk datang ke Aceh dan makan mie Aceh di Aceh. Setelah selesai makan mie Aceh, kita pulang ke rumah dan ini ibuku lagi masakin aku ayam rendang karena besok pagi aku mau balik ke kosanku. Dan seperti biasa aku selalu dibawain rendang, tapi kali ini tuh rendangnya rendang ayam karena aku capek makan daging terus. Ini aku masak rendangnya sama ibuku di dapur berdua sambil cerita-cerita. Ibuku nanya besok pulang mau diantar atau mau naik travel. Aku bilang mau naik travel aja karena aku mau jalan-jalan dulu di Palembang. Soalnya aku tuh magangnya tinggal sebentar lagi aja, jadi kayak aku tuh mau ngabisin banyak waktu buat having fun di Palembang. Soalnya aku takutnya nanti aku udah nggak di Palembang lagi. Bercanda guys, enggak. Jadi aku tuh ada kerjaan freelance dan itu tuh belum selesai, dan ada beberapa juga kerjaan yang harus aku kerjain. Jadinya besok aku mau nongkrong gitu buat ngerjain tugas-tugas dan kerjaan aku yang belum selesai. Terus tuh kemarin aku ada kerjaan jadi juri di lomba esai gitu. Nah, besok tuh deadline untuk ngumpulin borong penilaian kepada ketua panitia. Jadinya besok agenda aku adalah ngumpulin borong penilaiannya dan juga ngerjain kerjaan freelance aku. Terus aku tuh baru inget kalau aku tuh ada jadwal interview gitu untuk magang online virtual di Kunci Hukum. Makanya aku memutuskan untuk berangkat pagi-pagi besok naik travel aja biar aku bisa stop di kota Palembang sehingga aku bisa mencari cafe yang nyaman untuk WFC. Dan aku ada videonya, cuman aku uploadnya terpisah aja sama video ini mengingat video ini tuh udah panjang banget. Ini aja jujuran guys, aku tuh udah bingung mau ngomong apa lagi. So ya, enjoy the video. Tolong kalian like, comment, dan subscribe akun aku ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Bye bye, see you di video aku selanjutnya guys.